caranya. Oke, kemudian berdasarkan tugasnya yang berbeda-beda, ada 5 macam register yang akan kita pelajari. Yang pertama segmen register, kedua pointer dan index register, ketiga general purpose register, kemudian keempat index pointer register, dan terakhir adalah flag register. Kita akan bahas satu persatu. Pertama tentang segmen register dulu. Oke, jadi segmen register ini terdiri dari 4 macam. Ada yang disebut CS, DS, ES, dan SS. Nanti kepanjangannya akan kita bahas selanjutnya. Normalnya atau defaultnya ukuran register ini sebesar 16 bit. Fungsi utamanya yaitu digunakan sebagai penunjuk alamat suatu segmen. Jadi tugas dari kelompok atau segmen register ini untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Oke, kemudian tadi CS itu adalah kode segmen. Jadi digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Sedangkan SS adalah stack segmen, menunjukkan letak segmen yang digunakan oleh stack. Stack itu biasanya berkaitan dengan kita penggunaan larik. Jadi ada suatu data yang bertumpuk dengan satu buah variabel yang sama. Kedua register ini sebaiknya tidak sembarang diubah karena akan menyebabkan kekacauan pada program nantinya. Jadi untuk register kode segmen sama stack segmen ini tidak akan diubah karena akan menyebabkan kekacauan pada program nantinya. Kemudian lanjut lagi ke segmen register, dua lagi ada DS dan ES. DS itu data segmen, ES extra segmen. Data segmen digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Jadi umumnya isi daripada register ini tidak perlu diubah kecuali pada program resident. Oke, sebelumnya ada yang tahu program resident itu apa? Resident. Ada yang tahu nggak? Halo? Programnya tetap di memori, Pak? Oke, jadi kalau program resident itu program yang ketika diakses, dia nggak akan, bukan diakses, ketika pertama kali kita mulai operating system ataupun mulai buat aplikasi, pasti dia akan mulai duluan. Jadi dia posisinya akan berada terus di memori. Misalkan kita buka aplikasi lain, kalau misalkan aplikasi ditutup, tentu saja programnya tertutup. Nah, kalau program resident ini wajib ada sebelum operating system dimulai. Jadi, misalkan kita pilih printf atau apa, nah ini adalah program resident. Jadi, program yang paling utama dan tidak akan dihapus dari memori. Dia itu instruksi awalnya seperti itu. Kemudian ada disebut register ES atau extra segment. Jadi sesuai dengan namanya, suatu register bonus yang tidak punya tugas khusus. Jadi extra segment adalah register segmen tambahan sebetulnya. Jadi register ES ini digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memori. Contohnya menggunakan alamat memori pada video. Video maksudnya adalah video digunakan di VGA ya. Jadi untuk mengalamatkan suatu memori video digunakanlah extra segment. Oke, kemudian pada prosesor 8036 terdapat tambahan register segmen 16 bit yaitu FS dan GS, masing-masing termasuk dalam extra segmen. Hanya penamaannya saja kan jadi FS dan GS. Fungsinya sama dengan extra segmen tadi, yaitu untuk mengalokasikan tambahan segmen dari memori. Oke, kemudian ke register yang kedua, yaitu register pointer dan index register. Jadi fungsinya ini untuk menunjukkan atau pointer terhadap suatu lokasi di memori. Yang tadi segmen ini menunjukkan lokasi di memori. Ada 4 macam, ada SP, BP, SI, dan DI. Masing-masing normalnya terdiri dari 16 bit. Oke,
Yang pertama ada register stack pointer. Nah, kalau stack pointer ini berpasangan dengan register segmen yang SS tadi, stack segmen. Digunakan untuk menunjukkan alamat dari stack suatu segmen. Oke, kemudian ada register BP, base pointer. Kalau base pointer berpasangan dengan register SS mencatat suatu alamat di tempat memori data. Itu untuk base pointer. Kemudian ada juga tadi SI dan DI, yang satu source, sumber, yang satu destination index. Digunakannya biasanya pada operasi string, dengan mengakses secara langsung pada alamat di memori yang ditunjukkan oleh kedua register ini. Jadi saling berhubungan, yang satu untuk sumber, satu untuk tujuan, untuk operasi string. Oke, kemudian pada prosesor 8036 terdapat tambahan register 32 bit. ESP, jadi E-nya ini ekstra ya, ekstra stack pointer, kemudian ada source index, ada destination index ini. Kalau misalkan dia register 30 bit, ditambahkan E di sebelahnya, jadi ekstra. Oke, kemudian yang kita pakai juga di praktikum, kita pakai register general purpose. Jadi register ini memiliki 4 macam, ada AX, BX, dan CX dan DX, yang masing-masing ukurannya 16 bit. Nah, register 16 bit ini mempunyai suatu ciri khas, yaitu dapat dipisah menjadi dua bagian. Yang kita ketahui, kalau misalkan yang akhirannya H menunjukkan yang high, sedangkan akhirannya L menunjukkan low. Ini penggambarannya, jadi masing-masing general purpose register yang 4 itu terbagi atas masing-masing terbagi dua, ada yang AH, AL, kemudian ada DH dan DL. Jadi ada yang high dan ada yang low. Kemudian fungsinya, jadi masing-masing general purpose register ini ada fungsinya masing-masing yang digunakan pada keperluan tertentu. Nah, fungsinya yaitu pertama, AX itu biasanya digunakan pada operasi aritmatika, terutama pada operasi pembagian dan pengurangan. Jadi untuk menampung atau melakukan eksekusi operasi aritmatika biasa menggunakan register AX. Kemudian ada register BX. BX ini digunakan untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Fungsi khususnya seperti itu, walaupun kita gunakan di praktikum, kita gunakan sebagai tempat menampung aja dulu ya, sebagai tempat menampung nilai. Nah, tapi ada fungsi khusus. Nanti mungkin di praktikum selanjutnya ada fungsi, kita membahas tentang fungsi khusus untuk register CX. Nah, kita akan gunakan sebagai operasi looping. Jadi looping itu menunjukkan berapa banyak iterasi yang kita lakukan. Jadi misalkan di register CX kita set 3, nah, berarti nanti akan terjadi looping atau perputaran atau iterasi sebanyak 3 kali. Dengan cara apa? Dengan cara register CX itu dikurangi 1 bit, di decrement 1 bit. Jadi misalkan dari 3, kemudian 2, 1, 0. Nah, ketika register CX sudah 0, berarti operasi looping ditiadakan seperti itu. Kemudian register terakhir, register DX, ini digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian untuk nilai yang 16 bit, seperti itu. Kemudian sama halnya dengan register sebelumnya, pada 8036 ini terdapat ekstra tambahan, yaitu register 32 bit. Nah, gambar sebelahnya ada ekstra AX, ada ekstra DX, dan sebagainya. Oke, kemudian register keempat, index pointer register. Jadi kalau register IP ini berpasangan dengan CS, kode segmen, menunjukkan alamat di memori tempat instruksi atau perintah selanjutnya akan dieksekusi. Index pointer. Jadi register IP ini juga menunjukkan merupakan register 16 bit. Tapi itu tadi, kalau di 8386 dia ukuran registernya sebesar 30 bit, sehingga disebut extra index pointer register. Oke, kemudian register terakhir, flag register. Jadi kalau flag itu dia hanya mempunyai 2 macam keadaan, ya atau tidak, 1 atau 0. Nah, jadi setiap keadaan dapat digunakan 1 bit saja. Maka sesuai dengan jumlah bitnya kan 16, maka flag register ini bisa mencatat sampai 16 buah keadaan, di mana masing-masing
Contohnya ada OF, SF, ZF, dan CF. Mungkin berkaitan juga dengan interrupt kemarin. Jadi kalau misalkan OF atau overflow flag, ini terjadi ketika pada operasi aritmatika yang kita gunakan, ada hasilnya adalah 0, maka bit ini akan bernilai 1, ataupun kalau misalkan tidak, maka akan bernilai 0. Kemudian sign flag. Sign flag ini untuk menandakan bahwa bilangan yang kita gunakan dia termasuk sign flag positif atau dengan unsigned flag. Jadi kalau sign flag kan ada dua jenis kan, ada positif sama negatif. Nah, ini bisa menandakan bahwa itu adalah bilangan yang memiliki sign flag. Kemudian ada juga zero flag. Nah, ini digunakan kalau hasil operasinya menghasilkan nilai 0. Kalau iya 0, berarti nanti nilainya akan bernilai 1. Kalau misalkan belum 0, masih 0 untuk flagnya. Kemudian ada yang disebut carry flag. Jadi carry flag ini terjadi jika pada operasi pengurangan ataupun operasi penjumlahan terdapat nilai yang disimpan atau yang di-carry. Jadi kalau operasi pengurangan itu terjadi proses borrow, kalau misalkan pada penjumlahan terjadi proses carry. Nah, maka bit ini akan bernilai 1. Jika tidak atau belum, maka bit ini normalnya bernilai 0. Oke, kemudian ada parity flag. Kalau parity ini biasanya dia ngecek bilangan ini ganjil atau genap. Jadi kalau misalkan dia genap, maka nilai bitnya bernilai 1. Kalau misalkan dia ganjil, dia akan bernilai 0. Kalau direction flag itu biasa berkaitan dengan operasi string yang yang berkaitan juga dengan indeks dan source index dan destination index tadi, SI dan DI tadi. Jadi untuk operasi string untuk menentukan arah proses, apakah misalkan kalau dari SI ke destination ya, SI dan DI, yang ini SI sama DI. Jadi kalau misalkan arahnya dari SI ke DI untuk operasi string, maka bernilai 1. Untuk flagnya tadi, kalau misalkan kebalikannya akan bernilai 0. Belum. Oke. Kemudian ada juga yang disebut interrupt enable flag atau IF. CPU akan menggunakan interupsi yang terjadi jika bit ini 0. Jadi kalau suatu interrupt mau dieksekusi atau enggak, maka penandanya ada pada flagnya. Jadi kalau misalkan nggak ada interrupt sama sekali, maka bitnya masih bernilai 0. Sementara kalau ada interrupt, maka nilai bit yang ini akan bernilai 1. Kemudian ada yang disebut juga trap flag. Digunakan terutama untuk operasi debugging, operasi step by step. Bernilai 1 jika melakukan debugging. Kalau misalkan tidak melakukan debugging, maka bernilai 0. Oke, kemudian ada flag lagi, AF, auxiliary flag, digunakan oleh operasi BCD, seperti pada perintah AA, 3 kali. Nah, ini biasanya berkaitan dengan carry juga nanti, auxiliary flag ini. Jadi ketika konversi binary kode BCD itu binary kode desimal, yang bernilai oktal, nah kalau misalkan digunakan perintah itu, maka AF akan aktif. Kemudian ada state tax, yaitu digunakan pada prosesor 8286 dan 8386 untuk menjaga jalannya instruksi yang terjadi secara beruntun. Jadi dia itu untuk sama halnya kayak mengurung suatu instruksi sehingga tidak mengganggu instruksi lainnya. Jadi diselesaikan dulu instruksi tersebut sebelum eksekusi instruksi lainnya. Kemudian ada I/O protection level. Flag ini terdiri atas 2 bit dan digunakan pada operasi 86 dan untuk mode proteksi. Jadi kalau misalkan masuk ke mode protection, maka dia akan bernilai 1. Kalau tidak masuk ke mode protection, maka akan bernilai 0. Kan sebelumnya ada mode di 8286, 8336 ini ada mode real protected. Kan? Nah, di sini berlakunya nanti ada protection level. Kemudian, nah ini susunannya di sini, flag register.
dari 0 sampai dengan 0F, di mana ukurannya masing-masing ditentukan di sini. Ada yang berukuran 1 bit saja, ada yang butuh 2 bit sekaligus. Oke, kemudian, nah ada tambahan pada prosesor 80, 86, dan 8036 terdapat tambahan pada flag register. Jadi selain 16 bit tadi, ada tambahan lagi untuk yang 8086 dan 80386. Yaitu pertama PE, yaitu Protection Enable, nah digunakan untuk mengaktifkan mode proteksi. Flag ini akan menilai 1 pada mode proteksi dan 0 pada mode real. Jadi untuk memilih mode yang digunakan, yang berpengaruh pada bit yang kita gunakan bisa 16 atau 32 kan. Nah, dia pakai yang ini. 1 mode proteksi, 0 mode real. Kemudian ada MP, monitor kompresor. Digunakan bersama flag TS untuk menangani terjadinya instruksi wide. Jadi yang ini kan tadi ketika di sini nanti TS, task switch. Ya benar. Jadi ketika tadi ada kan nested task tadi kan interupsi dikerjakan dulu, dilarang keluar sama sekali, diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah menggunakan flag monitor kompresor untuk mengawasi kalau misalkan ketika sebelum selesai instruksi sama sekali, maka dia akan dilakukan monitoring apakah instruksi yang digunakan itu masih di dalam nested task atau tidak sama sekali, seperti itu. Oke, kemudian ada emulator kompresor. Nah, ini digunakan untuk mesimulasikan kompresor 80, 87, 80, 387. Jadi ada kompresor. Kompresor itu maksudnya adalah mikroprosesor tambahan. Biasanya fungsinya berbeda-beda. Salah satu contohnya bisa menggunakan floating point. Jadi bisa mengerjakan pecahan. Nah, di situ. Kalau misalkan dia butuh kompresor tambahan, kalau zaman dulu ada di kompresor tambahan yang khusus untuk matematik, maka dia menggunakan flag register EM atau emulated coprocessor. Kemudian ada task switch. Task switch ini untuk beralih. Misalkan dari interupsi, sebuah interupsi diselesaikan, ada white-nya. Ketika instruksi sudah selesai, maka task switch ini akan aktif, menandakan bahwa instruksi ini beralih ke keadaan normal, tidak diinterupsi lagi, seperti itu. Kemudian ada disebut extension type, digunakan untuk menentukan jenis prosesornya. Kalau extension type ini menunjukkan antara 80, 287 atau 80, 387. Yang ini untuk mensimulasikannya, yang ini untuk menentukan jenisnya, mau pakai yang mana nih? Untuk extension type-nya, apa 80, 87 atau 80, 387. Nah, kemudian ada disebut resume flag. Resume flag ini hanya terdapat pada prosesor 80, 386 ke atas. Nah, resume flag ini menandakan batas dari instruksi yang berhenti tadi. Jadi kan instruksi tadi kan ketika masuk ke interupsi, jadi bedakan instruksi sama interupsi. Jadi ketika masuk ke interupsi kan dia ada proses wide. Nah, ketika dia mau beralih ke instruksi yang normal, maka resume flag tadi baru diaktifkan. Dan ini terdapat pada prosesor 80, 386 ke atas. Kemudian ada flag register juga disebut VF atau Virtual 8086 mode. Nah, bila flag ini bernilai 1 pada saat mode proteksi, jadi dilihat mode proteksinya, maka mikroprosesornya akan menjalankan aplikasi mode real pada mode proteksi. Jadi ketika mode proteksi aktif, ketika VF ini juga aktif, maka memungkinkan dijalankannya aplikasi mode real pada mode proteksi. Register ini hanya terdapat pada 80, 386 ke atas. Gitu. Oke, baik. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada tambahan?
Halo? Masih monitor? Ya, silakan. Willy mungkin, Willy. Ada yang mau tanyakan, Willy? Untuk saat ini belum ada sih, Pak. Oh, sudah. Yang lain Pak, mungkin? kalau nanya mau praktikum kemarin boleh, Pak? Siapa nih? Kok udah muncul Haikal. namanya? Haikal. Oke, ngapa Haikal? Kalau perintah SBB itu ngapoi, Pak? Nilainya, Pak. SBB. SBB kalau nggak salah itu ngurangi, terus ngurangi 1 bit. Oh. Berarti Oke, Pak. kan Terima belum kasih. pinter. Kalau nggak salah ya, SBB itu ngurangi sub, terus dia ngurangi 1 bit. Jadi sudah dikurangi sesuai dengan perintahnya, dikurangi lagi 1 bit di bawahnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Pak Togi mungkin. Belum ada, Pak. Oke. Di modulnya nggak ada ya kemarin. Dua. Oh iya, nggak ada ya, sama SPB ya. Oh iya, sebagai informasi, insya Allah minggu depan kuis ya. Materinya, sudah dapat semua belum slide dari saya? Yang sebelumnya? Untuk hari ini belum. Sebelumnya? Belum, Pak, belum. Belum ada? Sistem bilangan belum? Di grup. Aku share di grup, Bang. Nggak ada ya. Ini sistem bilangan ada. Oh, yang register, register mana ya?
Memori yang belum ya? Memori belum kan? Ya Pak, belum Pak. Memori terus apa?